Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Cahyaini dengan nomor urut NIM 2008308003 dari kelas BSA 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu Arud Al-Qafi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mentakti mengenai bahar tawil. Para ulama ahli arud mendahulukan bahar tawil ini karena bahar ini paling sempurna. Dikatakan demikian sebab bahar tawil ini tidak terjadi bait majazu, bait manstur, dan bait manhum. Bahar tawil memiliki 8 taf'ilah, yaitu fa'ulun, fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun. Cara mentaktiknya bahar tawil yaitu kan di sini sudah tertera ya, bahar tawil itu wazannya fa'ulun ma fa'ilun. Nah, sekarang kita coba taktik ke syair yang di bawah ini. Idza ma ata kad dhahru yauman binakbati fa afrig. Nah, sekarang kita samakan syair yang di bawah ini sama yang di atas ya. Fa'ulun, hidup hidup mati hidup mati, hidup hidup mati hidup mati. Bawahnya mafa'ilun, hidup hidup mati hidup 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 mati hidup mati kan, hidup hidup mati hidup mati hidup mati. Nah, ini kan sama fa'ulun, berarti hidup hidup mati hidup mati sama. Ini mafa'ilun, hidup hidup mati hidup hidup mati. Nah, coba di lakukan kan bahar tawil ya. Fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma fa'ilun. Nah, kita coba ke syair yang di bawah. Idza ma atakadda ruyauman binakbati fa'afrig laha sobron wa ausi laha sodron. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variasi 1, yaitu tentang buhur syair as-subaiyah. Buhur syair as-subaiyah ialah bahar-bahar yang taf'ilahnya terdiri dari 7 huruf. Baharnya yaitu ada bahar wafir, bahar kamil, bahar hajaz, dan bahar rajaz. Di dalam bahar wafir terdapat 2 macam bait, yaitu bait tam dan bait majzu. Adapun bahar wafir dengan bait majzu, arudnya 1, yaitu arud sahihah. Wazannya yaitu mutafa'ilatun. Dorobnya ada 2 macam, yaitu yang pertama dorob sahih, wazannya mufa'alatun. Yang kedua dorob mansub, wazannya mafa'ilun atau mafa'alatun. Contoh yang bahar wafir baitam, arub maktufah dan dorob maktuf, wazannya itu fa'ulun. Syairnya yaitu alam kujarokum wa yakunu baini
wa bainakumul mawaddatul ikha'u mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Yang kedua yaitu bahar wafir, bait majzu, ard syahihah dan darab sahih. Wazannya mufa'alatun mufa'alatun. Maksudnya falastu kuman yawadduka bi ali lisani wa yukthiru al khalifa. Mufa'alatun 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 mufa'alatun. Dalam variasi bahar kamil ada dua macam bait, yaitu bait tam dan bait majzu. Bait tam dengan 6 taf'ilah, wajannya yaitu mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Yang kedua bait majzu dengan 4 taf'ilah, wazannya yaitu mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Bahar kamil bait tam mempunyai 2 macam arud dan 5 macam dorob, yaitu arud sahih, arud hajaz. Arud sahih dorobnya ada 3, wazannya yaitu mutafa'ilun. Dorobnya ada 3 yaitu dorob sahih, wazannya mutafa'ilun. Dorob maktu, wazannya yaitu fa'ilatun atau mutafa'il. Dorob hajaz atau mudmar, wazannya itu fi'lun atau mutafa. Yang kedua arud hajaz. Arud hajaz dorobnya ada 2, yaitu dorob hajaz, wazannya fa'ilun atau mutafa, dan dorob hajaz mudmar, wazannya yaitu fi'lun atau mutafa. Bahar kamil bait majzu mempunyai 1 macam arud, yaitu arud sahihah, wazannya mutafa'ilun. Dorobnya ada 4. Yang pertama dorob sahih, wazannya mutafa'ilun. Yang kedua dorob muraffal, wazannya mutafa'ilatun. Yang ketiga dorob muzayyal, wazannya mutafa'ilan. Yang keempat dorob maqtu, wazannya fa'ilatun atau mutafa'il. Contoh-contoh bahar kamil bait tam, arud sahihah dan dorob sahih, wazannya mutafa'ilun atau mutafa'ilun. Syairnya wada'i takasula wal bitolata innama sababun yaqu'anil ma'ashi wa yamna'u. Yang kedua bahar kamil bait tam, arud sahihah dan dorob maktu, wazannya fa'ilatun mutafa'ilun. Syairnya yaitu wa idza nazimta ala sukutika marratan falatan damanna alal kalami mirara. Selanjutnya yaitu variasi kedua. Variasi kedua mengenai qafiyah. Ilmu qafiyah adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati. Qafiyah secara terminologi yaitu huruf-huruf dari akhir bait sampai huruf awal hidup sebelum huruf mati yang berada di antara keduanya. Qafiyah itu dapat terjadi pada sebagian kata, 1 kata, dan pada 2 kata. Selanjutnya yaitu huruf qafiyah. Huruf qafiyah terbagi menjadi 6. Yang pertama ada rawi. Rawi yaitu huruf yang dijadikan sebutan dari suatu qasidah, misalnya qasidah lamiyah, qasidah mimiyah, qasidah nuniyah, dan seterusnya. Karena syair-syair tersebut berakhiran lam, mim, nun, dan seterusnya. Rawi terbagi menjadi 2 macam, yaitu rawi mutlak atau sering disebut rawi yang terdiri dari huruf hidup. Yang kedua rawi muqayyad, yaitu rawi yang terdiri dari huruf mati. Contoh rawi mutlak yaitu wala tudayyi sa'atiz zamani falan ya'udu ma
fata min ayyamihil wali. Nah, yang menjadi rawi mutlaknya itu dari kata al-wali. Li-nya itu ada harokatnya, itu harokat hidup disebut, makanya disebut rawi mutlak. Yang kedua itu rawi muqayyad, contohnya wattaqillaha fattaqullahi ma jawaraj qalba amriyin illa wasol. Yang menjadi rawi muqayyadnya itu wasol. Kenapa wasol? Karena lam yang terakhirnya itu disukunkan. Itu menunjukkan rawi muqayyad yang terdiri dari akhirannya huruf mati. Selanjutnya itu wasol. Wasol secara etimologi artinya bersambung. Sedangkan secara terminologi ialah huruf mad alif, ya atau wawu atau huruf ha yang timbul karena mengisbahkan harokat rawi atau ha yang dampingi rawi. Wasol ada 4. Wasol yang menggunakan alif, wasol yang menggunakan huruf wawu, wasol yang menggunakan huruf ya, wasol yang menggunakan huruf ha. Nah, itu tuh contohnya pasti di akhirannya tuh berupa wasol yang menggunakan huruf alif, berarti akhirannya berupa alif. Yang kedua, wasol yang menggunakan huruf wawu, berarti akhirannya menggunakan wawu. Yang ketiga, wasol yang menggunakan huruf ya, berarti akhirannya itu huruf ya. Yang terakhir itu wasol yang menggunakan huruf ha. Nah, berarti akhirannya itu berupa huruf ya. Selanjutnya itu ada khuruj. Khuruj secara etimologi artinya keluar. Menurut terminologi yaitu huruf yang timbul dari harokatnya ha wasol. Huruf yang digunakan dalam khuruj adalah huruf mad, alif, wawu, ya. Huruf itu ada 3, huruf yang menggunakan alif, huruf yang menggunakan huruf wawu, dan yang terakhir huruf yang menggunakan huruf ya. Selanjutnya itu ada ridif. Ridif secara etimologi adalah mengikuti di belakangnya. Secara terminologi ridif yaitu huruf mad yang terdapat sebelum rawi. Contohnya, toha bika qalbun fil hasani torubun bu'aidus syababi asrohanil masyibu. Nah, dari kata masyibu itu tuh yang menjadi ridif yaitu huruf ya-nya. Masyibu, ya di situ menjadi huruf ridif. Yang selanjutnya yaitu taksis. Secara etimologi artinya adalah mendirikan landasan. Secara terminologi, taksis adalah huruf alif yang terhalang satu huruf dari rawi. Contohnya, wal ilmu nafsyun fi fawadika rosihun wal malu udillun anfana ika dahibun. Dari kata zahibun yang menjadi huruf taksis yaitu alif dari zahibun. Nah, di situ alif di situ menjadi huruf taksis. Selanjutnya yaitu dakhil. Dakhil secara etimologi artinya adalah sesuatu yang masuk atau berada di sela-sela. Secara terminologi, dakhil adalah huruf yang berada sesudah taksis. Contohnya, wal ilmu nafsyun fi fuadika rosihun wal malu dillun anfana ika zahibun. Nah, huruf ha pada kata zahibun, ha di situ tuh menjadi huruf dakhil. Selanjutnya yaitu variasi 3. Variasi 3 menjelaskan mengenai illah. Illah menurut bahasa ialah penyakit. Illah adalah perubahan dari beberapa potongan atau suku kata atau taf'ilah di dalam hasyu. Tapi perubahan ini tidak bisa terjadi di dalam khawani atau sabab. Sabab terbagi menjadi 2, yaitu sabab khafif dan sabab thaqil. Sabab khafif yaitu bunyi 2 huruf hidup. Huruf pertama hidup dan huruf keduanya mati. Contohnya lun, i, tun, li. Yang kedua yaitu sabab khafif. Yang kedua yaitu sabab thaqil. Sabab thaqil yaitu huruf bunyi 2 huruf. Huruf pertama dan huruf keduanya hidup. Contoh bika, 5, mata, ala. Watad majmu yaitu satuan bunyi 3 huruf. Huruf pertama, huruf kedua dan huruf pertama dan keduanya hidup dan huruf yang ketiganya mati. Contohnya seperti fa'u, ilun. Macam-macam ilah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tasyis, yang kedua ada hadfu, dan yang terakhir itu ada kharmu. Yang pertama itu tasyis.
Tasyish yaitu huwa hadfu awal watad majmu, yaitu membuang awal watad majmu. Contohnya pada wazan fa'ilun. Fa di sini yaitu sabab khafif. Nah, ilun di sini termasuk watad majmu. Kita kembali lagi ke pengertian tasyish. Tasyish yaitu membuang awal watad majmu. Nah, kan ilun di sini kan watad majmu. Yang awal watad majmunya itu dibuang, i-nya di sini tuh dibuang menjadi falun. Berubah atau pindah jadi fi'lun. Contohnya pada bahar mutadarik, bunyinya yaitu fa'ilun 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 fa'ilun. Syairnya yaitu lam yada man madalil ladzi qad abar fadla ilmin siwa ahdihi bil athar. Yang kedua yaitu hadfu. Hadfu yaitu huwa isqatus sababil khafifu minat taf'ilah, yaitu pemotongan sebab khafif dari taf'ilah. Contohnya pada wazan fa'ulun. Fa di sini, fa'u di sini watad majmu. Lun di sini sabab khafif. Kita kembali lagi pada ini hadfu kan huwa isqatu sababil khafifu minat taf'ilah. Nah, kita buang lunnya yang sabab khafifnya kita buang menjadi fa'u, dipindah menjadi fa'al. Wazannya yaitu berbunyi fa'ulun 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 fa'ulun. Yang terakhir yaitu khormu. Khormu isqatu awal watad majmu fi suduril masra'il awali wa dzalika. Pemotongan atau membuang watad majmu di sodar, fi sodar kan. Kan di sini ada wazannya fa'ulun. Fa di sini menjadi watad majmu di sodar. Jadi tinggal ulun, dipindah menjadi fa'lun. Syairnya yaitu atau wazannya yaitu ada pada bahar tawil yang berbunyi fa'ulun ma fa'ilun fa'ulun ma fa'ilun fa'ulun ma fa'ilun fa'ulun ma fa'ilun idza ma atakaddaru yawman dinakbati fa'afrig laha sabran wa ausilaha sadran.